فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah selesai dari bab yang ke-7. Nah, bagi yang belum menghafal sampai bab tersebut segera disusul. Nah, dan untuk imtihan bab tersebut nanti kita gabungkan dengan bab yang ke-8. Jadi dipersiapkan murojaahnya. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-8, babu man tabarraka bisyajarin aw hajarin wa nahwihima. Bab tentang siapa saja yang tabarruk dengan pepohonan atau bebatuan dan yang semisal dengan keduanya. Maksudnya apa hukum orang yang melakukan seperti itu? Apakah syirik atau bukan? Ini maksud dari judul yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Man tabarraka bisyajarin aw hajarin wa nahwihima. Jadi beliau tidak menegaskan tentang hukumnya, tapi apa? Tapi menyerahkan bagi para pembaca kitabnya untuk menggali hukum tersebut dari dalil-dalil yang beliau bawakan. Itu siapa saja yang tabarruk. Tabarraka ya tabarraku tabarrukan. Nah, maknanya apa? Talabul barakah. Tabarruk ay talabul barakah, yaitu mencari keberkahan. Berarti maknanya siapa saja yang mencari keberkahan dengan pepohonan atau bebatuan dan yang semisalnya, rumah-rumah, pekuburan, baju, minuman, dan seterusnya, bagaimana hukumnya? Nah, dan tabarruk ikhwan sebagaimana disebutkan tadi maknanya talabul barakah. Sedangkan barakah itu sendiri secara bahasa bermakna ats-tsubut. Secara bahasa bermakna ats-tsubut wal luzum. Dan juga terkadang digunakan kata barakah secara bahasa bermakna an-nama wa ziyadah, tetap tapi juga apa? Bertambah, berkembang. Nah, dan secara syar'i dimutlakkan barakah itu pada apa? Al khairul katsir, yaitu kebaikan yang banyak. Dan di antara ulama yang memberikan definisi barakah sangat bagus yaitu Ar-Raghib Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala, di mana beliau katakan bahwasanya al-barakah yaitu thubutul khairil ilahi fi syai', tetapnya kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pada suatu perkara. Apa Muhammad Sido?
tetapnya kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala pada suatu perkara. Nah, apa Arabnya tadi Hanafi? Al-ilahi fi syai'. Naam, ini makna barakah. Thubutul khairil ilahi. Jadi kebaikan tersebut kebaikan ilahiyah, kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari selain Allah. Karena yang bisa memberikan kebaikan dan menetapkannya serta menambahkan dan mengembangkannya Allah Subhanahu wa taala. Thubutul khairi al-ilahi fi syai'in, pada suatu perkara, sifatnya umum, sehingga apapun itu kalau Allah telah tetapkan padanya kebaikan maka berarti diberkahi, sehingga kebaikan tersebut tetap ada dan senantiasa bertambah. Ini hakikat barakah. Nah, dan bab ini kesesuaiannya dengan bab-bab sebelumnya. Pada bab yang ke-6, apa bab ke-6? Indak ya Ilhan. Masih buka-buka. Nah, babu minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala' au daf'i. Kemudian bab yang ketujuh, apa bab yang ketujuh? Syukran. Babu ma jaa'a fi ruqa wa tamaim. Anda perhatikan dua bab ini semuanya terkait dengan masalah apa, Hudzaifah? Akhdul asbab, terkait tentang apa? Mengambil sebab. Taib, terkait dengan apa? Masalah pengambilan sebab-sebab untuk menolak kemandaratan atau untuk mendapatkan kemanfaatan, ya tidak? Nah, bab ini untuk menyempurnakan hal tersebut. Cuman kalau bab-bab sebelumnya memakai gelang, kalung, jimat untuk tolak balak, mayoritasnya pada bab yang ke-6. Demikian pula pada bab yang ke-7, orang-orang memakainya untuk apa? Untuk tolak balak, ya kan? Mengangkat mandarat. Taib, memakai jimat biasanya untuk mengangkat kemandaratan, tolak balak. Nah, bab ini sebagai penyempurna, sebagai penyempurna dan lebih condong dan dominan tabarruk itu pada upaya untuk mendapatkan kemanfaatan. Taib, untuk mendapatkan kemanfaatan. Taib, sehingga pada bab ini akan dijelaskan sebagian perkara-perkara yang diyakini bahwa perkara-perkara itu merupakan sebab yang didapatkan keberkahan dengannya. Taib. Kita baca dulu penjelasan Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala di ta'liqnya untuk nanti kita rinci akhwan tentang perkara barakah. Qala Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi ta'liqih, babu man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima ay fa inna dzalika minasyirki wa min a'malil musyrikin. Yaitu bahwasanya siapa saja yang tabarruk, yaitu mencari keberkahan dengan bebatuan atau bisyajarin, apa syajar? Mencari keberkahan dengan pepohonan-pepohonan. Seperti siapa ini? Orang-orang musyrikin, mereka mencari barokah dengan pepohonan. Berhala mereka berupa pohon, apa namanya? Berhala musyrikin yang berupa pohon. Taib, Datu Anwad, bisa.
mereka mencari keberkahan pada pohon tersebut. Juga berhala mereka yang berupa pohon yang disembah memiliki nama besar. Naam, apa yang berupa pohon? Uzza, ya kan? Uzza berupa pohon, disembah oleh orang-orang musyrikin. Aw hajarin, atau tabarruk dengan bebatuan seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin kepada Lata dan Manat. Lata dan Manat itu berupa batu yang mereka sembah. Wa nahwihima, dan yang semisal dengan keduanya berupa kuburan-kuburan seperti yang dilakukan oleh kaum sufi dan kuburiyun. Nah, fa inna dzalika minasyirki, maka sungguhnya yang demikian itu termasuk dari kesyirikan. Wa min a'malil musyrikin, dan termasuk dari perbuatan orang-orang musyrikin. Fa innal ulama'a ittafaqu ala annahu la yushra'u at-tabarruku bi syai'in minal asjari wal ahjari wal buq'i wal masyahidi wa ghairihima, atau wal biq'i wal masyahidi wa ghairihima. Fa inna hadha at-tabarruka ghuluwun fiha, sebab para ulama telah bersepakat bahwasanya tidak disyariatkan untuk tabarruk dengan sesuatu apapun dari pepohonan-pepohonan dan bebatuan-bebatuan serta tempat-tempat, wal masyahid, dan pekuburan-pekuburan serta yang lainnya. Karena sungguhnya tabaruk yang seperti ini merupakan bentuk huluwun fiha, hulu pada benda-benda itu, berarti melampaui batas. Merupakan bentuk hulu, merupakan bentuk melampaui batas terhadap benda-benda tersebut. Wa dzalika yatadarraju bihi ila du'aiha wa ibadatiha, dan ya demikian itu, yaitu awalnya tabaruk, kemudian akan naik sampai pada tahapan berdoa meminta kepada benda-benda tersebut dan beribadah kepada benda-benda yang awalnya mereka tabarruk padanya, seperti orang-orang musyrikin jahiliyah. Tadi berhala mereka yang berupa pohon apa Hanafi? Uzza, berupa pohon. Awalnya tabarruk, kemudian mereka menyembah meminta kepada pepohonan itu. Wa hadha huwa syirkul akbar kama taqaddama intibaqul haddi alaih. Dan ini merupakan syirik akbar sebagaimana telah lewat kecocokan definisi atasnya. Masuk syirik akbar, kenapa? Karena meminta dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza 'amun fi kulli syai'in hatta maqam Ibrahim wa hujratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini mencakup segala sesuatu sampai pada makam Ibrahim. Seorang tabarruk pada makam Ibrahim, mencari keberkahan sampai meminta atau beribadah kepadanya, maka syirik akbar. Demikian pula pada hujrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saat ini padanya kubur beliau. Wa sakhrati Baitul Maqdis, demikian pula batu yang di Baitul Maqdis, wa ghairiha minal biqa'il fadilah. Taib, dan yang lainnya dari tempat-tempat yang utama. Wa amma istilamul hajaril aswad wa taqbiluhu wa istilamu ruknil yamani minal ka'bati al musyrifah fa hadza ubudiyatun lillah wa ta'dhimun lillah. Kemudian setelah menjelaskan bahwasanya mencari keberkahan pada perkara-perkara tadi, ikhwan, hukumnya sama, umum, mencakup semuanya. Dan ini merupakan kaidah dalam masalah tabarruk, berarti diambil dari sini bahwasanya talabul barakah minal asbab allati la tushra'u illa bidalil.
Dari asal tabarruk tidak diperbolehkan, kecuali dengan dalil yang menunjukkan bahwasanya perkara itu berbarokah dan cara untuk mengambil keberkahannya juga butuh dalil. Jadi hukum asal ikhwan bahwasanya talabul barakah minal asbab allati la tusyra' illa bidalil. Mencari keberkahan termasuk di antara sebab-sebab yang tidak disyariatkan kecuali dengan dalil. Dalilnya harus dalil syar'i, tidak hanya dengan sekedar akli ataupun hissi. Kemudian juga akhwan, dalam upaya untuk mencari keberkahan tersebut agar tabarruk itu masyru', ada dua kaidah yang harus dipenuhi. Yang pertama, la tuthbatu barakatu syai'in illa bidalil. Yang pertama, antum diperhatikan bahwasanya tidak ditetapkan keberkahan suatu perkara kecuali dengan dalil. Kita untuk menetapkan keberkahan suatu perkara harus ada dalilnya, ini berbarokah atau tidak. Tidak boleh sembarangan. Kemudian setelah tetapnya perkara itu ada barokahnya, kemudian yang kedua kaidahnya harus dilihat bahwasanya an yakuna tariqatut tabarruki bidzaka syai' masyru'ah. Harus metode dalam tabarruk, metode dalam mencari keberkahan dari perkara yang sudah tetap keberkahannya tersebut harus syar'i. Paham? Al-Quran contohnya. Al-Quran berbarokah enggak? Berbarokah enggak, Adam? Quran diberkahi enggak? Jelas diberkahi. Dalilnya apa, Ashfi? Bahwasanya Al-Quran itu diberkahi, padanya barokah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Di antaranya di surat apa ini? Zakaria. Shad. Kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Nabi sifatnya mubarak. Mau rujuk? Baik. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Di sini jelas penetapan Al-Quran itu mubarak, diberkahi. Setelah tahu dan tetap bahwasanya Al-Quran itu mubarak, terus yang kedua kaidahnya apa tadi? Harus dalam tabarruk juga dengan cara yang ditetapkan oleh dalil yang masyru'. An yakuna tariqatut tabarruki bidzaka syai' masyru'ah. Tariqah untuk tabarruknya harus masyru', sehingga harus mencari dalil. Tabarruk mengambil keberkahan Al-Quran dengan apa? Contoh mengambil keberkahan Al-Quran yang disyariatkan dengan apa, Rifki? Dengan membacanya. Dengan membacanya. Tidak kemudian Al-Quran mubarak dioles-oleskan ke mukanya, tabarruk, atau dicium-cium, tabarruk, saya pengen mimpi yang indah, tabarruk dengan Al-Quran jadikan bantal. Ini bukan tabarruk yang masyru', bid'ah, bahkan terjatuh dalam penghinaan pada sebagian bentuk. Paham ini penggambarannya? Taib. Dua kaidah dalam masalah tabarruk harus diingat-ingat. Yang pertama, perkara itu harus tetap keberkahannya berdasarkan dalil. Yang kedua, metode untuk mencari keberkahannya pada perkara yang sudah tetap dalilnya tadi harus juga dengan cara yang
syar'i. Naam. Makanya ikhwan, taib, kemudian disebutkan oleh Imam As-Sa'di, di sana ada hal-hal naam yang berbarokah, dan itu jelas ma'u Zamzam, misalnya air Zamzam ini air yang berbarokah, dan thalabul barokah dengannya juga naam sesuai yang dibimbingan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau katakan di sini, wa ammastilamul hajaril aswad wa taqbiluhu, adapun naam mengusap hajar aswad dan menciumnya, serta mengusap rukun yamani. Rukun yamani yaitu bagian pojok Ka'bah yang bagian selatan yang naam lawan dari hajar aswad. Taib, kalau hajar aswad di sini, nah berarti apa, rukun yamani di sini, dan ini yang bagian selatan. Maka dikatakan yamani karena apa? Nah dia mengarah ke Yaman, sehingga sana setelahnya dinamakan Yaman karena berada di kanan Ka'bah kalau dilihat dari pintunya. Taib. Nah, menyentuh rukun yamani dari Ka'bah yang dimuliakan ini merupakan bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa khudu'un li'azamatihi, dan merupakan bentuk ketundukan terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa ruhut ta'abbudi, dan ini merupakan roh dari peribadatan, yaitu tunduk dan mengagungkan. Fahada ta'zimun lil khaliqi wa ta'abbudun lah, dan ini sebenarnya merupakan bentuk pengagungan kepada Zat yang Maha Pencipta dan peribadatan kepadanya, bukan beribadah kepada hajar aswadnya. Paham? Wa dzalika ta'zimun lil makhluqi wa ta'alluhun lah, sedangkan yang itu yang disebutkan di depan, yang tabaruk dengan bebatuan, tabaruk dengan pepohonan, itu merupakan bentuk pengagungan kepada makhluk dan penuhanan terhadapnya. Wal farqu bainal amran, fal farqu bainal amrayni kal farqi bainad du'a lillah alladhi huwa ikhlasun wa tauhid wa du'a lil makhluqi alladhi huwa syirkun wa tandid. Sehingga perbedaan antara dua perkara tadi seperti perbedaan antara berdoa kepada Allah yang itu merupakan keikhlasan dan tauhid dengan berdoa kepada makhluk yang itu merupakan bentuk kesyirikan dan penyekutuan. Nah, ini hukum atau penjelasan ringkas dari Imam As-Sa'di rahimahullahu taala tentang bab. Nah, maka ikhwan, sebelum kita masuk pada dalil yang dipaparkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, penting untuk kita mengambil gambaran tentang jenis-jenis barokah terlebih dahulu. Nah, barokah memiliki beberapa jenis ikhwan, kalau mau dibagi untuk mempermudah penggambaran. Nah, secara umum barokah terbagi menjadi dua, yaitu barokah ma'nawiyah dan yang kedua barokah hissiyah. Barokah ma'nawiyah bentuknya ikhwan dengan didapatkannya pahala yang banyak. Kenapa? Pahala itu kan sesuatu yang maknawi, ya enggak? Barokah ma'nawiyah dengan didapatkannya keberkahan yang banyak. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada sebagian tempat atau sebagian waktu, nah, keberkahan maknawiyah padanya. Contohnya misalnya Masjidil Haram. Masjidil Haram ya kawan, keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada masjid ini keberkahan yang sifatnya apa? Maknawiyah. Sehingga tidak bisa kemudian antum ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, kemudian
antum usap-usap, pengen misalnya apa, pengen halus kulitnya diusap-usap, nah ke Ka'bah. Kenapa? Karena keberkahan badannya, keberkahan apa? Maknawiyah, dengan besarnya pahala di situ. Karena ibadah salat di situ dilipat gandakan dengan lipatan-lipatan yang banyak dibandingkan dalam salat di tempat yang lain. Nah, demikian pula di Masjid Nabawi. Ini keberkahan badannya, keberkahan maknawiyah. Keberkahan maknawiyah dengan apa? Dicapainya pahala yang besar. Demikian pula contoh keberkahan maknawiyah yang berupa waktu. Contohnya apa, Ibrahim? Waktu yang berbarokah. Lailatul Qadar, waktu pagi. Waktu pagi juga waktu berbarokah. Nah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Hudzaifah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nah, keberkahan tersebut, nah, keberkahan yang sifatnya maknawi yang Allah tetapkan pada suatu apa? Suatu tempat atau suatu waktu. Nah, baik. Kemudian yang kedua barokah hissiyah, yaitu dengan didapatkannya kemanfaatan yang apa? Yang bisa dirasa secara langsung. Istilahkan dengan barokatun hissiyah, bisa dirasa dengan indera. Kalau tadi kan pahala tidak bisa dirasa dengan indera. Nah, namanya pahala. Gimana antum bisa nangkap pahala? Tidak bisa. Sesuatu yang sifatnya maknawi, yang berbicara di situ hanya iman. Kalau tidak beriman, tidak bisa pahala itu apa. Nah, keimanan yang apa? Yang berbicara di situ. Sedangkan barokah hissiyah, yaitu memang ada efek yang dirasa. Nah, berupa apa? Kesembuhan. Berupa kesembuhan, berupa kekuatan. Nah, dan ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada sebagian makanan, minuman, taib, dan sifat-sifat tertentu. Pada makanan misalnya, nah, contohnya apa? Habbatus sauda. Habbatus sauda dimakan. Nah, masuk dalam kategori ta'am. Taib. Padanya apa? Padanya barokah, berupa sebab kesembuhan, syifaun na'am min kulli da'. Diberkahi. Zaitun. Na'am. Kemudian juga apa? Ma'u zamzam. Padanya barokah. Na'am. Taib. Kemudian yang berupa sifat. Berupa sifat yang bisa dirasakan secara hissi, berupa sifat, yaitu berkumpul untuk makan. Ini juga apa? Keberkahan badannya. Berkumpul untuk makan, makan secara berjamaah. Ini keberkahannya bisa dirasa, kawan. Yang mungkin kalau makan sendiri-sendiri tidak cukup, tapi ketika makan bareng-bareng menjadi cukup dan terasa kenyangnya. Nah, barokah. Makanya antum, nah, ketika makan berjamaah, jangan pola pikirnya pola pikir akal tok. Ini segini aku enggak kenyang. Tapi mengharap barokah padanya. Ada temannya, nah, belum kebagian, ayo ikut barokah insyaallah. Karena makanan 6 orang 2 cukup untuk 3 orang. Nah, makanan 1 orang cukup untuk 2 orang. Nah, dan muslim ikhwan, hendaknya dalam hal-hal yang seperti itu untuk mengedepankan mengharap barokah pada yang dimakan, bukan hanya sekedar yang dipikirkan bagaimana goyangan lidahnya dan apa kenyang perutnya. Bukan itu maksudnya. Yang penting lidahnya masya Allah enak, yang dipikir enaknya dan apa kenyangnya. Karena kenyang ikhwan sebentar saja.
Kenyang itu sebenarnya nikmat itu kan cuma di lidah. Setelah ditelan ya sama. Apalagi kalau keluarnya dilihat. Biasanya makan itu semakin macam-macam bumbunya, keluarnya itu semakin daya busuk. Semakin busuk. Nah, maka yang diharap dari makanan itu keberkahan. Makanya upayakan untuk tidak menyepelekan ijtima' ala ta'am. Untuk seorang berjamaah ketika makan. Baik ketika antum jadi santri, ketika juga nanti sudah punya anak dan istri. Ya kan? Karena mesti pengen nanti berkeluarga mesti. Siapa yang pengen berkeluarga? Nah, cuman ada yang sudah mepet, ada yang masih jauh. Nah, jangan sampai dilupakan yang seperti itu. Nah, kata badannya barokah. Taib. Nah, ini jenis-jenis barokah dan cara mengambilnya berarti sesuai, kawan. Kalau barokah pada suatu sifat ya dengan memenuhi sifat tersebut sehingga didapat keberkahan. Nah, kalau barokahnya pada suatu tempat maka dilihat bagaimana syariat membimbingkan untuk mengambil keberkahan padanya. Oh, Masjidil Haram. Untuk bisa mendapatkan keberkahannya ya dengan melakukan ibadah di situ. Al-Quran. Nah, untuk bisa tabarruk dengannya tolabul barakah ya dengan apa? Membacanya. Karena Al-Quran dari qiraah al-makru' yang dibaca. Taib. Maka kapan saja seorang mencari keberkahan dengan metode yang tidak syar'i, maka hukumnya khonifillah bisa terjatuh dalam kebid'ahan atau kesyirikan. Taib. Yang untuk perinciannya tentang hukum-hukum tersebut insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktahi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.